tagline-nya Enocraft ya, yang biasa saya sounding bahwa Enocraft selalu ingin harmonize your dress by wearing Enocraft. Jadi fungsinya produk-produk Enocraft sendiri adalah betul-betul ingin memadu-madankan, menambah, menyelaraskan, mengharmonisasikan aksesoris yang ada dengan busana yang penjenengan pakai, sehingga kesan elegan, mewah, kesan tampilan yang selaras, yang cantik, membuat wanita seluruh Indonesia tampil cantik, itu adalah salah satu visi misi kami. Kemudian ada banyak sekali produk dari Enocraft ya, mulai dari berbahan batik, kemudian ada dari mutiara air tawar, mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Yuniati. Saya biasa dipanggil Eno. Nama usaha kami Enocraft. Kenapa sih namanya Enocraft? Banyak banget mungkin yang tanya ya. Kenapa kok namanya Enocraft? Ada beberapa perhatian yang sudah kami ikuti menyampaikan bahwa ketika dalam bidang fashion ataupun craft itu lebih baik sekali ketika namanya itu oleh namanya brand owner sendiri. Maka dari itu tercetuslah nama Enocraft. Kapan sih Enocraft itu dimulai ya? Dimulai usahanya nih dari Juli 2018, belum lama, sekitar hampir 2 tahun ini ya. Awal mula usaha ini diawali dari ada beberapa hal sebetulnya ya. Yang pertama, passion saya sendiri. Passion saya tuh paling suka produk-produk fashion dan craft. Saya paling suka berjalan-jalan dengan menggunakan atau di segala suasana mematchkan antara aksesoris yang saya pakai dengan pakaian yang dikenakan beserta occasion yang sedang kita hadiri, seperti itu. Kecintaan saya terhadap fashion dan craft salah satunya melatar belakangi hadirnya Enocraft. Terus kemudian yang kedua, saya adalah seorang ibu rumah tangga ya. Begitu saya lulus dari Magister Pendidikan Bahasa Inggris pada bulan Mei 2018, saya dihadapkan pada situasi yang suami harus kerja di luar kota gitu. Saya harus menghandle anak-anak saya. Nggak mungkin dong saya kerja kantoran. Nah, dari situ saya harus bagaimana? Saya harus bisa berkarya, harus bisa tetap menghandle anak-anak saya, tetapi saya harus bisa juga menghasilkan sesuatu yang ya bukan cuma dalam bentuk karya, tetapi dalam bentuk pundi-pundi rupiah. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba memproduksi sendiri aksesoris yang saya pakai. Awalnya cuma sekedar iseng, saya kasih di sosial media kita, di story gitu, pelan-pelan gitu. Kok ada yang suka, ada yang mau gitu. Saya pernah berpikir, kemudian ada salah satu blog dari teman-teman, saya pernah membaca dari salah satu crafter. Blog itu menyatakan bahwa seperti ini, jika kamu fokus terhadap apa yang kamu sampaikan, kamu tujuan hidupmu, kamu fokus yang kamu kerjakan, maka dia juga akan fokus ke kamu, terutama dalam bentuk keuangan, seperti itu. Akhirnya, oh kenapa tidak ya, ini dibikin usaha. Kemudian yang ketiga, salah satunya yang latar belakang saya, kami adalah kebetulan salah satu istri dari anggota TNI, dan yang mengharuskan kami ada di beberapa situasi dan beberapa acara yang harus tampil fashionable, tampil dengan segala mix and match di segala suasana. Oleh karena itu saya harus betul-betul ketika mendampingi beliau harus mengimagekan diri saya harus tampil sesuai dengan acara dan situasi yang diharuskan, seperti itu. Nah, tampilan aksesoris itu akan selalu mendukung untuk setiap busana yang kita pakai dan memberikan image terhadap diri kita seperti apa. Nah, seperti tagline-nya Enocraft ya, yang biasa saya sounding bahwa Enocraft selalu ingin harmonize your dress by wearing Enocraft. Jadi fungsinya produk-produk Enocraft sendiri adalah betul-betul ingin memadu-madankan, menambah, menyelaraskan, mengharmonisasikan aksesoris yang ada dengan busana yang penjenengan pakai, sehingga kesan elegan, mewah, kesan tampilan yang selaras, yang cantik, membuat wanita seluruh Indonesia tampil cantik, itu adalah salah satu visi misi kami. Kemudian ada banyak sekali produk dari Enocraft ya, mulai dari berbahan batik, kemudian ada dari mutiara air tawar, mulai dari batik-batiknya seperti ini, kemudian ada dari batu-batuan, banyak sekali. Itu yang membuat keberagaman produk-produk Enocraft.
kendalanya dalam menjalankan usaha banyak sih ya. Awalnya kalau sebagai seorang crafter kita mesti akan dihadapkan pada mood otomatis untuk berkarya, berkreasi. Karena itu kita harus selalu berpositive thinking pada diri kita bahwa kalau versi saya ya, be the best version of you. You have to do something that you makes you are the best. Buatlah diri Anda selalu berfokus pada diri Anda, berfokus pada berkarya, bikin diri Anda menjadi versi yang terbaik. Ya, itu pertama. Kemudian kendalanya karena banyak sekali bahan-bahan dari Enocraft yang diproduksi secara alam, misalnya seperti ini ya. Ini ada gelang dari mutiara air tawar, mutiara barok ini yang memang bentuknya betul-betul dari alam. Otomatis dia tidak akan pernah menjadikan produknya itu sama 100% di bahan. Nah, oleh karena itu, tapi hal itu juga yang membuatnya menjadi unik. Seperti ini kami menggunakan batu-batu yang memang dipecah dari alam dari awal, kemudian ada produk-produk preminya yang betul-betul, dan ini betul-betul tidak menggunakan lem, betul-betul menggunakan tangan-tangan yang bertalenta sekali ya, yang betul-betul bikin tangan pedes banget. Tapi karena dari awal Enocraft ini mengusung konsep unik, elegan gitu, unbeatable itu tidak akan diproduksi lagi. Sekali Enok produksi itu hanya memproduksi 3 pieces saja, tiga saja untuk satu produknya, kemudian mungkin hanya satu kami sisakan untuk pameran. Terus bagaimana jika ingin memesan produk Enocraft yang sama? Kebetulan alhamdulillah kami punya fashion stylist di Enocraft yang akan mengarahkan si customer untuk biasanya kami seperti ini, Mbak, saya ingin produk seperti ini dengan budget seperti ini. Karena kami banyak sekali memfasilitasi pelayanan yang custom. Mbak, gimana kalau saya ingin hal yang sama? Kemudian saya akan meminta, tim kami akan meminta fotonya si customer. Kemudian kami akan mempelajari karakter apa yang sesuai. Kemudian untuk acara seperti apa dengan budget berapa. Dan Enocraft sendiri kami desain untuk memenuhi kebutuhan customer, karena di riset awal yang kami lakukan sebelum Enocraft berdiri ya, itu kami sudah melakukan riset sekitar 2 bulan, bahwa di riset itu menyatakan salah satunya adalah bahwa perempuan itu selalu ingin tampil elegan, selalu ingin tampil mewah gitu. Nah, begitu ingin tampil mewah, tetapi mereka juga harus sesuai dengan budget seperti apa. Nah, kami ingin memberikan pelayanan itu kepada customer kami, ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang kedua, ternyata perempuan itu banyak sekali tampil itu bukan cuma untuk menarik lawan jenisnya, tetapi ternyata di Enocraft sendiri riset itu membuktikan bahwa ternyata perempuan itu ingin tampil untuk perempuan yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang paling penting, bahwa kami ingin menjawab kebutuhan customer, bahwa mereka ingin segala sesuatu yang tidak akan sama. Perempuan itu jarang sekali mau yang dikembari sebetulnya ya. Jadi kalau kita sosialita lagi kumpul, perempuan-perempuan lagi kumpul, itu hanya dress code, tetapi tidak mungkin akan sama. Kalau sama Mati Asuhan biasanya kayak gitu ya. Nah, karena itu kita akan menjawab kebutuhan customer yang menjadi nilai lebih Enocraft sendiri. Uniknya kemudian tidak sama itu tadi, dan dengan sesuai dengan budget yang mereka inginkan, dan sesuai otomatis dengan karakter yang mereka pakai sendiri, seperti itu. Kemudian untuk omsetnya beragam ya, namanya usaha itu kan naik turun dari awal, dari kadang kalau kita kemarin habis dari pandemi corona. Nah, itu omsetnya bisa mulai dari 3 juta, kemudian bisa sampai saya 8 juta, 15 juta kalau ada pameran. Dan kita kalau di online-nya kita biasa kalau kita masih ada promosi-promosi yang ads itu biasanya kita banyak. Tapi ketika kita ada di pameran yang sifatnya offline, yang pameran-pameran di mall-mall kayak gitu, itu bisa sampai ya sekitar 8 sampai 15 juta seperti itu. Kemudian pesannya untuk yang mulai usaha, berawal dari saya, tidak semua harus jadi langsung besar. Tidak ada sesuatu yang langsung jadi besar, tidak ada sama sekali. Sama seperti Enocraft, diawali dari modal 2 juta. Kami sampai hari ini itu berbekal garasi rumah kami yang terletak di salah satu kota kecil ya. Jadi bukan langsung besar, tidak sama sekali. Kemudian sertakan Tuhan dalam setiap usaha dan kegiatan ya. Saya pikir saya awal mendirikan ini, saya harus switch dari bahasa Inggris, kemudian ke sini, ke usaha craft ini. Saya bilang,
Tuhan saya nggak tahu craft, Tuhan saya nggak tahu apapun tentang dunia bisnis, saya nggak tahu, tapi dengan saya yakin ada Tuhan di sana. Setiap kita memulai sesuatu yang baik, kita sertakan Tuhan, kita doa. Alhamdulillah sudah saya buktikan, mulai dari modal 2 juta, kemudian sekarang hampir 2 tahun ini. Setiap banyak orang berbicara omset, tapi kalau saya selalu ingin berbicara cash flow. Kenapa? Karena cash flow itu adalah sesuatu yang bisa kita cairkan, aset kita yang bisa kita cairkan kapan saja gitu. Dan kita harus didukung dengan apa? Manajemen diri yang bagus. Itu meliputi apa? Fokus pada diri sendiri. Manajemen diri, kita harus betul-betul mempunyai agenda dalam setiap harinya. Oke, aku harus dalam 1 minggu ke depan, saya harus bagaimana? Hari ini Senin, saya mempunyai schedule untuk craft seperti apa. Kemudian besoknya untuk promosi, untuk produksi, untuk yang lain, kita harus betul-betul memanage semua dengan baik gitu. Kemudian 2, manajemen waktu. Ketika kita sudah mendisiplinkan diri, kita harus betul-betul punya manajemen waktu yang bagus. Dan yang terakhir, manajemen keuangan. Tidak boleh namanya, walaupun kita ibu rumah tangga, terutama untuk pebisnis ibu-ibu di sana ya, yang nyambi sambil keuangan rumah tangga, tolong jangan pernah itu dicampur adukan dari awal. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi keuangan, terutama untuk para UKM, pebisnis pemula, yang banyak sekali, dan di situ sudah betul-betul seperti yang kami lakukan, sudah ada mulai dari neraca, dari semuanya, dan itu bisa sekali diakses dengan mudah sekarang karena dengan kemajuan teknologi yang ada. Jadi tolong dipisahkan, mulai dari rekeningnya, keuangan usahanya, manajemennya usaha. Berbekal ditambah dengan disiplin diri, memisahkan antara usaha dengan keluarga, keuangan keluarga, itu akan berbekal sesuatu yang manis sekali begitu. Kemudian pesannya, jangan pernah takut untuk memulai usaha, bekali diri dulu dengan ilmunya. Jangan pernah kita memulai usaha hanya dengan ayo langsung bikin, tiba-tiba jualan masker gitu, tapi kita tanpa tahu, oh masker itu fungsinya untuk apa, oh masker itu harus melalui siapa, bahannya seperti apa, terus fungsinya nanti apa, terus nanti yang perlu itu siapa. Jadi target pasar harus tepat. Kalau saya bilang model bisnis kanvasnya harus betul, targetnya siapa, bahannya dari mana, kebutuhannya untuk siapa, target pasarnya siapa, itu semuanya harus jelas dulu. Dan itu yang terpenting dalam suatu usaha. Ada 2 hal, keuangan tadi, manajemen keuangan, terus yang terakhir adalah database. Karena dengan database kita, customer kita maintain dengan bagus. Seperti Enocraft, bukan tidak semua orang bisa beli produk Enocraft gitu, karena memang harganya yang ya lumayan untuk sekelas aksesoris. Tetapi saya yakin dengan database yang saya maintain dengan baik, dengan kita membuat customer itu nyaman dengan kita, customer dijadikan sebagai keluarga, akan menjadikan itu repeat order yang berulang-ulang. Bahkan hanya berkali-kali, mereka hanya dengan 1 kata, ketika kita sudah betul-betul menguasai karakter mereka, menguasai apa yang diinginkan oleh customer, maka kita akan betul-betul di keinginan yang kedua, pemesanan ketiga, repeat order berikutnya, hanya tinggal menggunakan 1 kata, 2 kata, dan transferan tidak akan pernah sesulit seperti yang di awal. Nah, jadi semangatlah untuk semua pengusaha yang baru ataupun yang baru mau merintis. Terakhir nih, aku punya cerita. Jadi kemarin dari beberapa riset di Indonesia menyatakan bahwa 98% ya penduduk Indonesia itu karyawan, tapi 2% adalah pengusaha gitu. Nah, kenapa ini kok pengusaha kaya-kaya? Ternyata risetnya membuktikan. Ya gimana enggak, kalau ada beberapa yang bukan muslim ya, 9 dari 10 pintu rezeki adalah berasal dari berdagang. Lah, 9 pintu rezekinya aja berdagang, kita jualan, kita usaha ya. Bahasa kerennya sekarang jualan lah ya, totolan, bisnis. Itu dimasuki hanya oleh 2% orang seluruh Indonesia. Gimana nggak kaya-kaya dong? Sementara 1% diperebutkan oleh 98% tadi 1 pintu. Nah, itu bisa aja kita analogi seperti itu. Nah, kita coba kalau lihat Rasulullah, seperti Rasulullah ya, berapa orang maharnya aja berapa? Sekeras Lamborghini kan. Nah, kita bisa bayangin dong berapa asetnya Lamborghini, itu aja baru mahar. Nah, ayo jangan pernah malu untuk mulai usaha, jangan pernah posting, jangan pernah lupa untuk sedekahnya. Kemudian fondasi dari sebuah usaha yang pertama adalah sedekah. Itu penting banget ya. Itu sudah saya
alhamdulillah sudah saya terapkan di Enocraft dan runs well, everything is run well ya. Tapi harus dengan kegigihan, harus dengan konsistensi dan fokus tadi. Terus di mana harus mendapatkan produk-produknya Enocraft? Silakan produk-produk Enocraftnya bisa diakses di sini di bawah ini. Jangan ragu untuk order, untuk pesan di kami akan melayani Anda dengan senang hati, dengan berbagai budget, berbagai keinginan, berbagai occasion. Percayakan produk-produk pelayanan kecantikan Anda, kecantikan bukan ya, fashion ya, kalau aku bilang fashion dan craft Anda ke Enocraft. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.